Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu seorang ibu yang sangat luar biasa. Dan kali ini kita akan membahas kisah tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat luar juga. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Yoel. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu nabi dalam Alkitab, yaitu Nabi Yoel. Yoel adalah salah satu nabi kecil yang pesannya tertulis dalam kitab Yoel di Perjanjian Lama. Walau hanya terdiri dari beberapa pasal, kitab ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang pertobatan, penghakiman, dan janji pemulihan dari Tuhan. Mari kita simak bersama-sama bagaimana Tuhan berbicara melalui Yoel kepada bangsa Israel dan bagaimana pesannya juga berlaku bagi kita hari ini. 1. Latar belakang Nabi Yoel. Yoel adalah putra Petuel. Namanya berarti Yahweh adalah Allah, sebuah nama yang mencerminkan pesan hidupnya, mengingatkan umat bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Situasi Yehuda. Pada masa Yoel, bangsa Yehuda mengalami bencana alam yang luar biasa. 1. Serangan belalang yang sangat parah, sehingga semua tanaman gandum, anggur, zaitun dihabiskan. 2. Kekeringan hebat membuat tanah tandus, sungai mengering, bahkan ternak kelaparan karena tak ada rumput. Dampak sosial dan ekonomi bencana ini bukan hanya soal kelaparan, tetapi juga menghancurkan perekonomian bangsa Yehuda karena hasil ladang dan anggur adalah sumber utama kehidupan mereka. Pesan dari bagian ini adalah Yoel menegaskan bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan peringatan dari Tuhan. Melalui bencana itu, Allah ingin membuka mata umatnya supaya mereka sadar bahwa mereka sudah menjauh dari Tuhan. Jadi, inti bagian ini adalah Tuhan memakai keadaan sulit, bencana belalang dan kekeringan untuk menarik kembali hati umatnya agar berbalik dan mencari Dia. 2. Seruan untuk bertobat. Setelah menggambarkan bencana besar yang menimpa bangsa Yehuda, Nabi Yoel menyampaikan seruan yang sangat penting. Pertobatan, panggilan untuk berpuasa dan merendahkan diri. Yoel menyerukan agar seluruh bangsa, mulai dari para imam sampai rakyat biasa, berkumpul untuk berpuasa, menangis, dan meratap di hadapan Tuhan. Ini bukan sekadar ritual, melainkan tanda kerendahan hati di hadapan Allah. Bukan hanya simbol luar, tapi hati yang hancur. Yoel berkata, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu." Yoel 2 ayat 13. Artinya, Tuhan tidak mencari simbol atau penampilan luar saja. Dia menginginkan hati yang benar-benar menyesal dan mau berubah. Karakter Allah Yoel juga mengingatkan umat tentang siapa Allah yang mereka sembah: pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dengan sifat Allah yang penuh kasih, ada harapan besar bahwa kalau umat benar-benar bertobat, Tuhan akan mengampuni dan memulihkan mereka. Makna dari bagian ini adalah kadang Tuhan izinkan masalah, krisis, atau bencana pribadi dalam hidup kita. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuat kita sadar, berhenti mengandalkan diri sendiri, dan kembali mencari Tuhan. Jadi inti bagian ini adalah, pertobatan sejati bukan soal ritual atau penampilan luar, tetapi soal hati yang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. 3. Hari Tuhan. Makna hari Tuhan. Dalam kitab Yoel, hari Tuhan bukan sekadar hari biasa. Itu adalah hari ketika Allah bertindak secara langsung untuk menghakimi dosa dan menyatakan kuasanya atas seluruh bangsa. Yoel menggambarkannya sebagai hari yang penuh kegelapan, kedahsyatan, dan tidak bisa dihindari. Yoel 2 ayat 1 dan 2. Bagi orang fasik, hari itu akan menjadi hari penuh ketakutan, penderitaan, dan kehancuran.
Tidak ada yang bisa lari dari penghakiman Allah. Yoel menggunakan gambaran serangan belalang yang menghancurkan sebagai bayangan betapa dahsyatnya hari Tuhan itu. Bagi orang yang mencari Tuhan, meski terdengar menakutkan, Yoel menyampaikan sebuah janji luar biasa. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yoel 2 ayat 32. Artinya, di tengah penghakiman ada pintu keselamatan yang terbuka bagi mereka yang mau kembali kepada Tuhan, nubuat yang digenapi. Ayat ini kemudian dikutip Rasul Petrus pada peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul 2. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas semua orang percaya. Hal ini menegaskan bahwa pesan Yoel bukan hanya untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa kini dan masa depan. Makna dari bagian ini adalah, hari Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara. Ada hari penghakiman yang pasti datang, tetapi juga ada janji keselamatan yang pasti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Jadi inti bagian ini adalah, hari Tuhan adalah peringatan akan penghakiman Allah, tetapi sekaligus janji keselamatan bagi mereka yang berseru kepadanya. 4. Janji pemulihan. Janji berkat setelah pertobatan. Setelah bangsa Yehuda dipanggil untuk bertobat, Tuhan melalui Yoel memberikan janji pemulihan. Ladang-ladang yang kering akan kembali subur, anggur dan gandum akan berlimpah, dan sukacita akan dipulihkan. Pemulihan tahun-tahun yang hilang. Salah satu janji indah dalam kitab Yoel adalah, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Yoel 2 ayat 25. Ini berarti, sekalipun bangsa itu sudah kehilangan banyak karena dosa dan bencana, Tuhan sanggup mengganti dan memulihkan semuanya dengan kelimpahan, pencurahan Roh Kudus. Pemulihan terbesar bukan hanya secara materi, tetapi juga rohani. Tuhan berfirman melalui Yoel bahwa Ia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Anak-anak muda akan bernubuat, orang tua akan mendapat mimpi. Hamba-hamba Tuhan pun akan dipenuhi Roh Kudus. Nubuat ini kemudian digenapi pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun atas para murid Yesus. Makna bagi kita sekarang, pemulihan dari Tuhan mencakup seluruh aspek hidup, jasmani, jiwa, dan roh. Walaupun kita pernah jatuh dalam dosa atau kehilangan sesuatu yang berharga, Tuhan tetap mampu mengubah keadaan buruk menjadi berkat. Pemulihannya bukan hanya mengembalikan yang hilang, tetapi seringkali memberi lebih dari sebelumnya. Jadi inti bagian ini adalah, Allah bukan hanya menghukum, tetapi juga menjanjikan pemulihan yang luar biasa bagi umatnya yang sungguh-sungguh kembali kepadanya. Melalui kisah Nabi Yoel, kita belajar bahwa Tuhan selalu punya tujuan dalam setiap peristiwa hidup, bahkan dalam bencana sekalipun. Dari Yoel, kita melihat 3 kebenaran besar. 1. Bencana adalah peringatan. Tuhan bisa memakai keadaan sulit untuk mengingatkan kita agar berbalik kepadanya. 2. Hari Tuhan itu nyata, akan ada penghakiman, tetapi juga keselamatan bagi mereka yang berseru kepada namanya. 3. Tuhan sanggup memulihkan. Bahkan tahun-tahun yang hilang, Tuhan bisa gantikan dengan berkat dan sukacita yang lebih besar. Pesan Yoel tetap relevan sampai hari ini jika kita sungguh-sungguh merendahkan hati, bertobat, dan berseru kepada Tuhan. Dia pasti mendengar, mengampuni, dan memulihkan kita. Jadi mari kita terus hidup dekat dengan Tuhan, supaya pada hari kedatangannya nanti, kita ditemukan setia dan menerima keselamatan yang kekal. Begitulah kisah dari tokoh Alkitab yaitu tentang Yoel. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, kami ucapkan selamat bergabung di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.